Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Beauty of Resilience yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang ke-7. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lan Su yang dimarahi oleh Wu Yan yang merupakan kakaknya karena adiknya ini telah ikut campur dalam urusan Phoenix. Lan Su pun menjelaskan kalau ia tidak bisa menolaknya dikarenakan ini permintaan dari Oya yang merupakan pria yang ia cintai. Sang kakak pun memberitahukannya kalau saat ini Raja Siluman sudah mengetahui kalau Phoenix berada di alam siluman dan ia meminta adiknya ini untuk tidak berbuat kesalahan lagi, dan jika masih seperti ini maka klan rubah mereka akan terancam. 你呀，糊涂，凤凰的事也敢沾手？欧亚，你呀，从现在开始，你给我乖乖待在家里，别再惹祸。 Hingga di malam harinya, Lan Su pun datang untuk menemui Oya dan memberitahukannya kalau Raja Siluman saat ini sedang mengutus pasukannya untuk mencari keberadaan Phoenix selama 5 hari ke depan yang merupakan ancaman dari Raja Iblis. Jika klan Siluman tidak mendapatkan Phoenix, maka klan Iblis akan menyerang klan Siluman mereka. Bahkan Raja Siluman akan menangkap para siluman yang telah menyembunyikan Phoenix. Maka dari itu, ia pun memintanya untuk pergi dari sini untuk sementara waktu. 大国临头了，魔界要起兵天妖城，命令妖，我能去哪儿啊？随便你去哪，一定要照顾好自己啊。 Di tempat lain, terlihat Kaisar Langit yang saat ini rambutnya sudah memutih. Ia pun merasa putus asa dikarenakan ia yang sudah terlihat tua. Dan permaisuri yang melihatnya pun merasa sedih yang tidak bisa berbuat apapun. Lalu ia pun bertemu dengan Ning Er yang merupakan keponakannya dan menyadari kalau bibinya ini sedang bersedih dengan keadaan rambut Kaisar Langit yang mulai memutih ini. 让人误以为便是永生了。发生什么事儿了吗？姨母，哎，姨母。 Oya yang pergi menemui sang peramal dan memberitahukannya kalau ia sudah bertemu dengan Phoenix. Dan ternyata Oya mendekati Wezi selama ini dikarenakan ia yang ingin mengambil sehelai burung Phoenix tersebut untuk diletakkan ke sumber air kehidupan di alam siluman ini agar takdir dari para siluman berubah menjadi keberuntungan. Hal itu ia lakukan demi klan siluman. Namun masalah saat ini ia tidak tahu keberadaan Phoenix tersebut dikarenakan klan iblis yang terus mencari dan ingin menangkapnya. Bahkan saat ini Raja Siluman yang diancam oleh Raja Iblis untuk menemukan Phoenix selama 5 hari ke depan. Dan jika tidak berhasil, maka klan iblis akan menyerang klan mereka. Mendengar hal itu, sang peramal langsung mengeluarkan Oya dari kediamannya dan harus secepatnya mencari keberadaan Phoenix tersebut. 一定要找到他。 Ning Er yang nekat keluar dari istana langit dan kembali ke alam iblis. Ia pun merasa senang dikarenakan ia yang sudah lama tidak berkunjung ke tempat ini. Lalu ia pun mencari kayu iblis yang berguna untuk menjadikannya sebuah sisir agar rambut Kaisar Langit bisa hitam kembali jika menggunakannya. Namun tiba-tiba ia diserang oleh salah satu prajurit di sana yang mengancamnya akan membunuhnya. Ning Er pun menjelaskan kalau ia sangat akrab dengan Raja Iblis. Akan tetapi iblis ini tidak mempercayainya dan bahkan akan membunuhnya. Lalu tiba-tiba Raja Iblis pun datang yang langsung menghentikannya, bahkan mengusirnya dari sini, yang membuat iblis tersebut merasa heran. Hah? Wah? Raja Iblis yang akan pergi dari sini, namun Ning Er menghalanginya dikarenakan Raja Iblis yang selalu menolong dirinya dan ia pun berterima kasih kepadanya. Raja Iblis yang merasa terganggu karena Ning Er yang selalu mengikutinya, ia pun langsung mengusirnya dari markasnya ini. 恶言相向！好你个魔族大尊，我还非在你眼前晃悠。
Namun Ning-Er yang tidak menyerah untuk mendekati Raja Iblis, ia pun membuat sup di depan gerbang alam iblis, sehingga Raja Iblis pun datang dan merasa kesal kepadanya dikarenakan telah memasak di depan gerbang istana miliknya. Bahkan ia pun mengusirnya kembali untuk tidak datang ke wilayahnya lagi. 其他你想要什么？ Akan tetapi Ning-Er yang tidak memiliki rasa takut kepada Raja Iblis, ia justru menghidangkan makanan dan meminta Raja Iblis untuk mencicipinya. Raja Iblis yang terpaksa pun mau memakan sedikit makanan dari Ning-Er, dan ia merasa kalau makanan ini sangatlah enak. Bahkan ia pertama kalinya memakan makanan selezat ini. Ia yang merasa senang dengan makanan ini. Raja Iblis pun meminta Ning-Er untuk memasak makanan seperti ini setiap hari untuk dirinya, yang membuat Ning-Er merasa bahagia mendengarnya. 最有排面的厨房。 Bahkan ia pun dibuatkan dapur khusus untuk membuat makanan tersebut, dan tidak hanya itu, bahan-bahannya pun telah disediakan oleh Raja Iblis. 是大尊给您安排的。啊。哇，咦？ Di sisi lain, Lan Xu yang sedang diinterogasi oleh Raja Siluman, apakah ia merupakan pelaku dari masalah ini yang telah menyembunyikan Phoenix ke alam siluman ini. Dan Lan Xu yang tidak ingin Aoya dihukum, ia pun berbohong kalau masalah ini merupakan perbuatannya sendiri. Raja Siluman yang tidak percaya akan jawabannya itu, ia pun kembali bertanya seperti itu lagi. Namun tetap saja Lan Xu menjawabnya kalau ia pelakunya dan meminta maaf akan kesalahannya ini. 兰苏甘愿受罚。 Singkatnya, setelah Ning-Er memasak semua jenis masakan dan memperkenalkan kepada Raja Iblis, 全都是下酒菜，比如说这个狼心狗肺，怎么样？ dan di saat ia ingin memperkenalkan masakan daging panggang kepadanya, seketika Raja Iblis pun sangatlah terkejut melihat pedang dewa yang ada di sana sebagai alat untuk memanggang. Oleh karena itu Raja Iblis pun kembali mengusirnya untuk tidak menginjakkan kakinya lagi ke alam iblis miliknya ini, yang membuat Ning-Er merasa penasaran kenapa Raja Iblis begitu marah terhadap pedang tersebut. 怎么一下就变凉了？ Di sisi lain, terlihat Lan Xu yang ditangkap dan dipenjara atas hukuman membawa Phoenix ke alam siluman. Namun tak lama kemudian prajurit pun datang dengan menjelaskan kalau Lan Xu telah bebas dari hukuman tersebut, dikarenakan ada siluman yang telah mengakui kalau dirinya lah pelaku yang telah membawa Phoenix ke alam ini. Dan ternyata siluman itu adalah Aoya, yang membuat Lan Xu merasa terkejut. Padahal ia sudah berusaha untuk tidak membongkarnya, namun Aoya justru menyerahkan diri agar Lan Xu keluar dari penjara tersebut. 欧亚， 欧亚，你就是个小乌龟王八蛋！ Ning-Er yang sudah kembali ke istana langit dengan membawa sepotong kayu iblis untuk ia jadikan sisir. Namun di sana Kaisar Langit yang mengetahui kalau keponakannya ini telah memasuki alam iblis, ia pun memberikan hukuman 3 bulan kepadanya untuk tetap berada di istana langit. 我3个月。 Sesaat Ning-Er mengingat kejadian sebelumnya, yang dimana ia yang tidak boleh lagi untuk masuk ke alam iblis oleh Raja Iblis, dikarenakan Raja Iblis yang tidak ingin Ning-Er dihukum oleh Kaisar Langit, dikarenakan selama ribuan tahun klan dewa dan klan iblis yang sudah bermusuhan. Rain menjelaskan kalau Raja Iblis juga sangat berterima kasih kepadanya, dikarenakan telah membuatkan makanan terenak untuknya. Bahkan Raja Iblis juga memberikan sepotong kayu iblis untuk dijadikan sebuah sisir. Lalu sisir itu pun diberikan kepada Permaisuri, yang membuat Permaisuri bertanya kenapa Lan Xu tidak memberitahukan hal ini sejak awal kepada Kaisar Langit agar ia tidak dihukum, karena Lan Xu yang pergi ke alam iblis demi mengambil pohon iblis ini. Lan Xu mengatakan kalau ia sudah beberapa kali ke alam iblis secara sembunyi dan ia pantas mendapatkan hukuman tersebut. 哎，怎么回事？没有，不是阿谀奉承，你也很少笑，颜月也是。 Permaisuri yang menemui Kaisar Langit dan menjelaskan kalau Ning-Er pergi ke alam iblis bukan untuk bermain, melainkan demi mendapatkan sisir ini yang berguna untuk mengembalikan rambut Kaisar yang sudah memutih. 也是我最信任的。
颜渊不会让我们失望的。 Kembali ke alam siluman, terlihat Aoya yang dirantai dengan mengelilingi kota dan Lansu yang melihatnya pun dihukum begitu sedih. Adiknya Weizi yang berada di luar, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah surat dari Weizi dengan menggunakan burung gagak. Lalu ia pun memberitahukan hal ini kepada ibunya dan di luar sana terdapat mata-mata milik Ling Yue. Mata-mata itu pun lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Ling Yue dan Ling Yue pun langsung pergi dari sana untuk mengikuti gagak tersebut. Ia yang sudah sampai di alam tanah sehingga ia pun berhasil mengetahui keberadaan Weizi yang sudah lama bersembunyi. Hingga di pagi harinya, Weizi yang keluar dari rumah, ia pun tak sengaja melihat Ling Yue berada di sini yang sedang berpura-pura tidak sadarkan diri. Ling Yue yang sudah sadar, lalu Weizi bertanya kenapa Ling Yue berada di tempat ini dan Ling Yue langsung memberikan sebuah surat yang merupakan surat balasan dari ibunya Weizi. Ia lalu menceritakan kebohongan kalau ia sampai di tempat ini dikarenakan klan iblis yang menyerang akademi dan mencari keberadaan Weizi. Akibat kekacauan itulah sang raja menyalahkan Weizi sehingga pasukan kerajaan mengurung ibu dan adiknya itu. Ia yang ke rumahnya lalu melihat burung gagak dan ia pun mengikutinya hingga sampailah di tempat ini. Bahkan ia juga menceritakan kalau ibu dan adiknya itu akan dieksekusi mati besok oleh sang raja. Mendengar hal itu, Weizi pun merasa panik dan ingin menolong mereka. Weizi yang berada di penjara alam manusia, ia pun bertemu dengan temannya yang mengatakan kalau ibu dan adiknya ini tidak ada di penjara, melainkan berada di tempat eksekusi area timur. Mendengar hal itu, ia pun langsung pergi dari sana. Kemudian orang itu pun langsung memberikan sebuah kabar kepada Master Zhao kalau Weizi sudah terperangkap. 十拿九稳，可是这名城。 Sementara Yan Yue yang kembali dari pasar, ia pun merasa terkejut Ling Yue berada di sini dan bertanya di mana Weizi. Ling Yue menjawab kalau Weizi sedang pergi ke alam manusia, tepatnya di kota Yu untuk merayakan adiknya yang sedang ulang tahun. Yan Yue yang tidak percaya akan perkataannya itu, ia pun ingin pergi dari sana. Namun tiba-tiba tangannya mengeluarkan sebuah simbol. Dan ternyata selama ini Yan Yue terkena botol racun dari serangan Raja Iblis sebelumnya. Ketika berada di alam siluman, Ling Yue yang melihatnya langsung menjelaskan kalau botol racun merupakan racun yang sangat mematikan di 3 alam. Orang yang terkena botol racun harus menghilangkan perasaannya terhadap wanita yang dicintainya. Dan jika tidak, maka dalam waktu 7 hari akan mati karena kehabisan darah. Meskipun seorang dewa, namun tetap akan mati terkena racun tersebut. Kembali kepada Weizi yang ingin menyelamatkan ibunya yang akan dieksekusi mati. Namun ternyata itu bukanlah ibunya dan ini hanyalah sebuah jebakan. Ketika ia akan ditangkap, tiba-tiba ia pun mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya dengan menyerang semua pasukan kerajaan di sana. Tak lama kemudian Master Zhao pun datang dengan membawa ibunya sehingga ia pun menyerahkan diri. Ia yang berada di penjara, lalu Jing Er yang ingin balas dendam, ia pun akan menyiksa wajah ibunya dengan besi panas seperti apa yang dilakukan Raja Iblis kepada wajahnya. Namun tiba-tiba Ming Lang pun datang yang langsung menghentikan perbuatan dari Jing Er tersebut. Kedatangan Ming Lang ke sini bukan untuk menyelamatkan Weizi, melainkan ingin membunuhnya karena ayahnya yang mati bunuh diri dikarenakan telah difitnah menyerang keluarga Weizi ini. Jing Er yang percaya kepadanya sangatlah senang dan Ming Lang pun langsung memperlihatkan sapu tangan yang ia buat untuknya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan untuk meracuni Jing Er obat tidur dengan sapu tangan tersebut. Bahkan pasukan keluarga Ming-nya pun langsung menyerang para penjaga di sana demi menyelamatkan Weizi dan keluarganya.
Singkatnya, mereka yang berhasil keluar dari penjara dan membawa mereka naik kereta kuda. Dan di dalam perjalanan mereka pun diserang oleh pasukan kerajaan. Namun itu semua bisa diatasi oleh Minglang dan pasukannya. Kembali kepada Jing Er yang menemui Master Zhao dan langsung mendapatkan tamparan karena membiarkan Minglang masuk ke dalam penjara, sehingga Wei Zi bersama keluarganya dibawa kabur olehnya. Lalu tak lama kemudian Ling Yue yang kembali ke sana dengan menjelaskan kalau kedatangannya ke sini untuk meminta maaf atas nama adiknya yang membuat Wei Zi kabur dari penjara. Ia pun meminta Master Zhao untuk bersabar dikarenakan ia yang akan bertanggung jawab untuk menangkap Wei Zi bersama pasukan kerajaan dengan memimpin perang melawan Kota Gu. Namun Master Zhao yang tidak percaya akan kemampuannya itu membuat Ling Yue marah dan menyerang pasukan milik Master Zhao dengan membuktikan kalau saat ini teknik spiritualnya sudah sangatlah kuat. Dengan melihat hal itu, Master Zhao memberikannya satu kesempatan lagi untuk menangkap Wei Zi. Hingga keesokan harinya, Master Zhao pun langsung membacakan perintah dari sang raja kalau Ling Yue yang memiliki kekuatan burung merak langsung dinobatkan menjadi pelindung agung negara Dayu, sekaligus menjadi seorang jenderal pasukan untuk menaklukkan Phoenix yang saat ini sudah memberontak kerajaan. 谢皇上。 Kabar itu pun tersebar di seluruh kota. Bahkan di sana terdapat pengumuman bahwa para warga yang ingin menjadi prajurit kerajaan, mereka bisa mencalonkan diri demi melawan Phoenix dan mengabdi kepada negara. Dikarenakan saat ini Phoenix bukan lagi sebagai keberuntungan, melainkan sebagai bencana. Oleh karena itu mereka harus menangkap dan membunuhnya. Kembali kepada Minglang yang memberikan hormat kepada Nyonya Gu yang merupakan ibunya Wei Zi. Di sana ia menjelaskan kalau ayahnya meninggal bunuh diri karena merasa frustasi difitnah telah membantai keluarga Gu 10 tahun yang lalu. Bahkan yang menyuruh pasukan pembunuh bayaran untuk membunuh Nyonya Gu dan Wei Zi itu bukan perintah dari sang ayah. Maka dari itu di saat ia di penjara, ia pun mencoba menyelidikinya dan menjelaskan semua kepada sang raja, sehingga sang raja pun membebaskannya dari penjara tersebut. Setelah itu ia pun menyelidiki tentang pembantaian keluarga Gu di 10 tahun yang lalu, dan ia pun menyusup ke penyimpanan dokumen rahasia milik kerajaan. Namun di saat ia menemukan dokumen itu, ia pun melihat ada sebuah kertas yang sengaja disobek. Dan setelah bertanya kepada orang-orang, perlahan-lahan ia pun mengetahui semua detail tentang masalah ayahnya yang meninggal, yang sangat berhubungan dengan masa lalu keluarga Gu. Tidak peduli ayahnya ataupun paman Gu yang merupakan penguasa kota lama, mereka hanyalah bidak yang dipilih oleh tuan penasihat kerajaan yang merupakan Master Zhao. Maka dari itu ia pun meminta maaf kepada Nyonya Gu kalau ayahnya dulu merupakan salah satu bagian dari rencana pembantaian tersebut. Dan untuk menebus dosanya, ia bersama pasukannya akan menjaga dan membantu Nyonya Gu untuk pergi menuju kota Gu. Di sini Nyonya Gu merasa bersedih karena saat ini ia akan kembali pulang ke kota Gu semenjak terakhir 10 tahun yang lalu. Di malam harinya, Wei Zi pun sangatlah berterima kasih kepada Minglang yang sudah mau menjaga ibu dan adiknya. Yang kali ini ia tidak bisa ikut dengan mereka dikarenakan ia yang tidak ingin kota Gu hancur karena dirinya yang merupakan seorang Phoenix yang selalu dicari oleh klan iblis. Bahkan pasukan kerajaan pun menginginkannya, yang menganggap ia sebagai ancaman kehancuran. Maka dari itu ia akan menemui Master Yan Yue terlebih dahulu dan nanti ia akan menyusul ke kota Gu bersama sang master. Namun di saat ia sampai di alam tanah, ia melihat sang master yang sudah tergeletak tak sadarkan diri. Di saat ia merawat sang master, tiba-tiba datang seekor gagak yang berbicara kepada Wei Zi kalau Yan Yue saat ini telah terkena botol racun dan orang yang terkena racun tersebut tidak bisa disembuhkan terkecuali orang itu menghilangkan perasaan cintanya terhadap orang yang dicintainya. Namun ada satu cara lagi selain itu, orang yang sangat mencintainya bersedia untuk menarik botol racun pada tubuhnya sendiri.
dan ini merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Namun begitu terkena botol racun ini hanya bisa dipindahkan satu kali, dan begitu terpindahkan, tidak akan ada cara menyembuhkannya seumur hidup. Tak lama kemudian, Yan Yue pun tersadar kembali yang tidak ingin berpisah lagi dengan Wei Zi, dan Wei Zi pun mengatakan kalau ia sangatlah mencintainya, yang membuat Yan Yue hanya bisa terdiam bisu. Hingga keesokan paginya, Yan Yue yang sudah bangun pun sangatlah bahagia karena botol racun pada tubuhnya sudah menghilang. Dan itu artinya racun tersebut diambil oleh Wei Zi ke dalam tubuhnya. Namun hanya saja Yan Yue tidak mengetahui hal itu. Terlihat Wei Zi yang begitu lemas dan merasakan sakit karena racun tersebut saat ini berada di tubuhnya. Dan hanya saja ia tidak mengatakan hal ini kepada Yan Yue karena ia yang tidak ingin Yan Yue bersedih kembali. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film, saya Otong undur diri dan salam Sundanders.